Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ren Budi Utomo dengan NPM 2241151. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis rasio keuangan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ayo disimak. Konsep dasar analisis rasio keuangan melibatkan penghitungan dan interpretasi angka-angka yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Ini membantu dalam mengevaluasi kesehatan keuangan, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, dan efisiensi operasi perusahaan. Analisis rasio keuangan adalah suatu metode evaluasi kinerja finansial suatu perusahaan dengan menggunakan perbandingan beberapa item dalam laporan keuangan. Rasio keuangan memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan dan membantu para analisis, investor, dan manajer dalam mengambil keputusan yang tepat. Analisis rasio keuangan sebaiknya dilakukan dengan membandingkan rasio-rasio tersebut dengan rasio industri, perusahaan sejenis, atau rasio historis perusahaan itu sendiri. Hal ini membantu mengimplementasikan hasil analisis secara lebih kontekstual. Metode analisis rasio keuangan melibatkan perbandingan dan evaluasi beberapa rasio yang dihitung dari laporan keuangan berikut. Adalah beberapa metode umum untuk melakukan analisis rasio keuangan. Yang pertama, identifikasi dan pengumpulan data. Mendapatkan laporan keuangan perusahaan termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Pastikan bahwa data yang digunakan konsisten dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, pemilihan rasio. Tentukan rasio keuangan yang paling relevan dengan tujuan analisis dan jenis industri perusahaan. Misalnya, jika fokus pada likuiditas, pilih rasio-rasio seperti current ratio atau equity ratio. Yang ketiga, penghitungan rasio. Hitung nilai rasio keuangan menggunakan rumus yang sesuai. Pastikan penggunaan data yang benar dan konsisten dari laporan keuangan. Lakukan penghitungan untuk beberapa periode waktu untuk melihat tren. Yang keempat, perbandingan dan interpretasi. Bandingkan rasio yang dihitung dengan rasio sejenis dari perusahaan sejenis atau industri. Perbandingan dapat dilakukan secara horizontal atau dengan perusahaan sejenis dan vertikal dengan periode waktu yang berbeda. Yang selanjutnya, analisis tren. Tinjau tren rasio keuangan dari waktu ke waktu. Apakah ada perbaikan atau penurunan? Apa penyebabnya? Identifikasi faktor yang mempengaruhi perubahan dalam rasio. Lalu, analisis perbandingan dengan standar industri. Gunakan standar industri sebagai perbandingan untuk menilai seberapa baik perusahaan bekerja dibandingkan dengan standar industri. Standar industri dapat ditemukan melalui publikasi industri, lembaga keuangan, dan atau data benchmarking industri. Analisis rasio keuangan tidak hanya memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan, tetapi juga membantu dalam mengambil keputusan strategis. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks bisnis perusahaan dan interpretasi rasio dengan hati-hati. Rasio likuiditas adalah salah satu jenis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Rasio likuiditas memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan dapat mengatasi kewajiban jangka pendeknya, terutama ketika menghadapi situasi keuangan yang sulit. Penting untuk dicatat bahwa tingkat likuiditas yang dianggap sehat dapat bervariasi tergantung pada industri dan karakteristik bisnis perusahaan. Sebagai contoh, beberapa industri mungkin memerlukan tingkat penyediaan yang tinggi, sehingga rasio likuiditas yang rendah dapat diterima asalkan perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis rasio likuiditas membantu manajemen dan memangku kepentingan untuk memastikan risiko keuangan dan mengambil keputusan yang tepat terkait manajemen likuiditas perusahaan. Perlu diingat bahwa rasio keuangan sebaiknya selalu dianalisis dalam konteks yang lebih luas dan mempertimbangkan faktor internal dan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Lalu, rasio solvabilitas adalah jenis rasio keuangan yang memberi gambaran tentang kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan tetap beroperasi dalam jangka panjang. Rasio ini membantu para analisis, investor, dan kreditur menilai tingkat risiko yang terkait dengan struktur utang perusahaan. Beberapa rasio solvabilitas yang umum digunakan meliputi rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio. Rumusnya debt to equity
ratio adalah utang ekuantitas dan ekuantitas utang. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk menandai operasional dan investasinya. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar proporsi pendanaan yang berasal dari utang. Total rasio terhadap total aset. Rumusnya yaitu total aset sama dengan total aset utang. Rasio ini memberikan gambaran tentang proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar proporsi aset yang didanai oleh utang. Analisis rasio solvabilitas membantu dalam mengukur risiko keuangan jangka panjang dan stabilitas perusahaan. Rasio ini juga digunakan oleh kreditor untuk menilai apakah perusahaan dapat membayar utangnya. Perusahaan dengan tingkat solvabilitas yang baik cenderung lebih mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit dan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap perusahaan besar. Rasio profitabilitas adalah jenis rasio keuangan yang memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu perusahaan mampu menghasilkan laba dari operasionalnya. Rasio ini membantu para analisis, investor, dan manajemen dalam mengevaluasi efisiensi dan kinerja keuangan perusahaan. Beberapa rasio profitabilitas yang umum digunakan meliputi margin laba kotor. Rumusnya laba kotor pendapatan dikali 100% sama dengan pendapatan laba kotor dikali 100%. Rasio ini mengukur persentis laba kotor yang dihasilkan perusahaan dari penjualan. Laba kotor adalah selisih antara pendapatan kotor dan biaya barang yang terjual. Lalu margin laba bersih, net profit margin. Rumusnya net profit margin sama dengan laba bersih pendapatan dikali 100%. Net profit margin pendapatan bersih laba bersih dikali 100%. Rasio ini mengukur persen laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari pendapatan bersih setelah dikurangi semua biaya, termasuk biaya operasional, bunga, dan pajak. Analisis rasio probabilitas membantu dalam menilai kesehatan finansial perusahaan dan memberikan wawasan tentang seberapa baik perusahaan mengelola biaya, menghasilkan laba, dan memberikan nilai bagi pemegang saham. Rasio probabilitas juga digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing dalam industri yang sama atau untuk melacak perubahan kinerja dari waktu ke waktu. Rasio efisiensi adalah jenis rasio keuangan yang membantu mengukur seberapa efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan sumber daya dan mengelola operasinya. Rasio ini memberikan wawasan tentang produktivitas dan efisiensi dalam berbagai aspek operasional perusahaan. Beberapa rasio efisiensi yang umum digunakan meliputi putaran aset atau aset turnover. Rumusnya aset turnover sama dengan pendapatan bersih total aset. Aset turnover sama dengan total aset pendapatan bersih. Rasio ini mengukur seberapa efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisiensi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Yang kedua, putaran penyediaan inventory turnover. Rumusnya inventory turnover adalah biaya barang terjual, penyediaan rata-rata inventory, penyediaan rata-rata biaya. Rasio ini mengukur seberapa cepat perusahaan menjual penyediaannya. Semakin tinggi rasio ini, semakin cepat penyediaan berputar. Dengan yang dapat mengidentifikasi manajemen penyediaan yang efisiensi. Analisis rasio efisiensi membantu perusahaan mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Rasio ini juga dapat digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing dalam industri yang sama, atau untuk memantau perubahan efisiensi dari waktu ke waktu. Implementasi hasil analisis rasio keuangan melibatkan pemahaman makna dari balik nilai-nilai rasio yang dihitung. Beberapa pedoman umum untuk mengimplementasikan hasil analisis rasio keuangan. Perbandingan dengan industri dan pesaing. Bandingkan rasio perusahaan dengan rata-rata industri atau pesaing dalam industri yang sama. Perbandingan ini membantu menentukan seberapa baik atau buruk performa perusahaan
relatif terhadap standar industri. Kedua, tren seiring waktu. Analisis rasio yang paling informatif melibatkan pengamatan tren selama beberapa periode. Apakah rasio tersebut meningkat, menurun, atau tetap stabil dari waktu ke waktu. Tren ini memberikan wawasan tentang kinerja perusahaan dan sejauh mana perusahaan mengambil langkah-langkah perbaikan atau mempertahankan keunggulan. Keempat, perbandingan dengan standar internal. Bandingkan rasio perusahaan dengan target internal atau rasio historis perusahaan itu sendiri. Ini membantu menilai apakah perusahaan mencapai tujuan dan apakah ada perbaikan atau penurunan kinerja dari periode sebelumnya. Yang kelima, analisis rasio secara bersama-sama. Analisis rasio sebaiknya dilakukan bersama-sama, bukan mengisolasi satu rasio saja. Sebagai contoh, jika rasio profitabilitas meningkat namun rasio likuiditas menurun, perlu dipertimbangkan sebagai faktor ini saling berhubungan. Yang keenam, memperhatikan konteks industri dan bisnis. Setiap industri memiliki karakteristik unik dan rasio yang dianggap sehat dapat bervariasi. Pahami konteks bisnis perusahaan dan faktor-faktor industri yang dapat mempengaruhi interpretasi rasio. Penting untuk diingat bahwa analisis rasio keuangan hanyalah satu komponen dari evaluasi keseluruhan kesehatan dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, hasil analisis rasio harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan konteks yang lebih luas dan informasi tambahan dari laporan keuangan dan faktor internal lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.